Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin membagikan renungan singkat yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tema renungan kita, janganlah khawatir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu musuh terbesar hidup ini ialah rasa kekhawatiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir diterjemahkan menggunakan kata perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah terhadap hal-hal yang belum tentu pasti terjadi. Dan kekhawatiran ini bisa melanda siapa saja. Bahkan kekhawatiran mungkin sebagian orang itu hal yang biasa. Tapi ingatlah bahwa kekhawatiran jika memenuhi ataupun menguasai hidup kita, hal itulah yang tidak wajar. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan di ayat selanjutnya bagaimana Tuhan mengatakan dengan 4 kali menekankan untuk kita untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Kalau di dalam dunia kedokteran, jika kita dipenuhi oleh rasa kekhawatiran, itu akan mengganggu kesehatan kita dan juga akan memperpendek umur kita. Dalam dunia kerohanian, kekhawatiran itu akan menghancurkan kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara fisik. Bahkan kekhawatiran itu juga akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dan kekhawatiran itu juga akan membuat kita tidak mengalami namanya mukjizat Tuhan. Yang selanjutnya, kekhawatiran itu juga akan membuat kita menghina Tuhan. Bagaimana kita khawatir tentang apapun dan memfokuskan hidup kita pada masalah kita. Kita kurang yakin, kita tidak percaya akan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bahkan kita tidak meyakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan nanti adalah hal-hal yang baik bagi kita. Dan selanjutnya, bagaimana kita untuk bisa menghilangkan rasa kekhawatiran dalam hidup ini? Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 33, ini menunjukkan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menunjukkan kita bahwa bagaimana kita harus memusatkan perhatian kita, atau kita harus senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasa nyaman, merasa tenang. Walaupun kita dalam kesulitan, dalam pekerjaan, kita sulit dalam mencari pekerjaan, ataupun kita sulit dalam mencari pasangan, bahkan hal-hal yang lain. Kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, memfokuskan hidup kita dengan Tuhan, pasti Tuhan menjamin hidup kita. Yang selanjutnya, cara kita untuk mengatasinya rasa kekhawatiran, yakinlah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa di ayat selanjutnya bahwa burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu beriman kepada Tuhan, dan yang juga bukan berarti sebagai orang percaya kita tidak bekerja, harus bekerja. Burung saja juga bekerja mencari makan, bahkan rumput pun juga bekerja, akarnya mencari air dan segala mencari makanan. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya juga harus bekerja. Ketika kita bekerja, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang terakhir, cara kita untuk mengatasi kekhawatiran ialah nyatakan dan akui bahwa hidup kita lebih berharga daripada hal-hal yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran tidak akan pernah mengubah masalah kita. Kekhawatiran itu akan menambah masalah. Oleh sebab itulah dalam kehidupan kita, jangan pernah khawatir. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun itu juga. Oleh sebab itu, nyatakanlah segala sesuatunya di dalam doa. Ingat, andalkan Tuhan dan jangan khawatir dalam hidup ini. Amin.